Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haris di sini dan inilah eskavator sederhana. Pernahkah kalian melihat alat berat pada konstruksi bangunan baik di kota-kota besar biasanya? Jika kita melihat, terdapat hal menarik pada eskavator yang jikalau dikaitkan dengan materi fisika, terkhususnya hukum Pascal. Hukum Pascal ini dicetuskan oleh Blaise Pascal pada abad ke-16. Hukum ini bermula dari Pascal yang iseng saat memperagakan hukum Torricelli, atau hukum yang mengukur kelajuan air yang mengucur dari tangki yang bocor. Tapi, dia tidak membolongi tangki air di rumahnya, melainkan mengisi kantung dari bahan plastik dengan air. Lalu, ia melubangi kantung itu. Dia memberi banyak lubang di kantung air itu, lalu memperhatikan air yang mengucur dari kantung tersebut. Kemudian, dia merasa ada yang aneh. Kok air yang keluar dari lubang-lubang itu punya pancaran yang sama kuat? Akhirnya, dia menemukan teori yang dia beri nama hukum Pascal. Pemikiran itulah yang menjadi dasar pemikirannya akan hal yang berbau fluida ini. Karena tekanan si air di kantung yang sama besar, dia merasa kalau kita memberikan gaya berupa tekanan pada cairan tertutup, maka tekanan di setiap bagian cairan itu juga akan meningkat sesuai dengan besar tekanan yang kita berikan. Mungkin langsung saja untuk membuat alat peraga dari hukum Pascal ini. Oke, mari kita coba. Dalam pembuatan alat ini, tentunya menggunakan alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Berikut merupakan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada kardus, kedua gunting, ketiga selang, keempat lem tembak, kelima suntikan, keenam gunting, ketujuh cutter, dan stik es krim. Selanjutnya, kita masuk ke proses pembuatan alat. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Buatlah pola pada kardus seperti gambar di bawah ini. Kemudian, pisahkan pola dari kardus menggunakan gunting atau cutter. Yang kedua, proses perangkaian alat. Rangkailah tangkai atau lengan eskavator yang telah dibuat dan sambungkan menggunakan lem tembak. Dan satukan kembali dengan kerangka kokpit supir yang telah tersedia dan sambungkan pada kardus yang telah tersedia. Perhatian kepada teman-teman agar selalu hati-hati dalam menggunakan alat tajam dan juga bagian kelistrikan. Lalu, catlah agar ekskavator atau beko kita terlihat menarik. Siapkan air yang telah dicampur pewarna dan kemudian masukkan ke dalam suntikan yang telah disambungkan terhadap selang. Lalu, alat siap digunakan. Hukum Pascal. Prinsip dasar sistem hidrolik berasal dari hukum Pascal, di mana tekanan dalam fluida statis harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, tekanan bekerja tegak lurus pada permukaan bidang. Yang kedua, tekanan di setiap titik sama untuk semua. Yang ketiga, tekanan yang diberikan ke sebagian fluida dalam tempat tertutup merambat secara seragam ke bagian lain fluida. Kan hukum Pascal tuh berbunyi gini. Tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, jadi hukum tersebut relevan dengan prinsip kerja eskavator hidrolik yang dibuat ini. Anggap suntikan adalah bejana tertutup. Memang tertutup karena tidak ada ruang keluar masuk udara kecuali kita membukanya. Di mana ketika suntikan diberi gaya tekan atau gaya tekan yang berasal dari manusia, maka gaya tersebut akan menekan fluida atau cairan dalam suntikan atau bejana tersebut. Nah,
gaya tekanannya itu diteruskan sama si fluida ke segala arah dengan sama besar. Akibatnya, bagian dari si eskavator yang diberi gaya ini, pergerakannya itu berasal dari gaya yang kita berikan tadi. Besarnya sama dengan gaya yang kita berikan kalau kita ngasih gayanya kecil. Nah, dia bakal keangkat sendiri sedikit kan? Begitu juga sebaliknya, apabila kita memberikan gaya besar, maka daya angkatnya itu akan besar juga. Nah, kan ada rumusnya nih. P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya tekan atau gaya, A adalah luas penampang. Nah, dari rumus ini kita bisa tahu kalau luas penampang juga berpengaruh terhadap hukum Pascal ini. Luas penampangnya itu lubang suntikan dan diameter di sela. Semakin besar luas penampangnya, maka gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat bagian eskavatornya ini juga semakin besar karena luas penampang berbanding terbalik dengan gaya. Begitu juga dengan tekanan. Dalam penggunaannya cukup mudah ya teman-teman. Mungkin teman-teman pada saat waktu masih kecil, teman-teman sering sekali membeli suntik-suntikan dari si mamang-mamang. Nah, begitu juga dengan penggunaan alat ini. Teman-teman hanya tinggal memainkan dari suntikan dan lihat pergerakan dari lengan eskavator tersebut. Apakah bekerja atau tidak? Demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat salah-salah kata, mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.